Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau lanjut ke standar deviasi. Nah, standar deviasi ini adalah yang paling sering muncul ya ketika kita melaporkan output dari SPSS kita. Ini sering dilaporkan bersama min ya. Dan memang dia otomatis ya, dia itu kalau kita punya SPSS, kita menghitung deskripsinya, deskripsi data, itu pasti muncul min dan standar deviasi. Jadi ini salah satu sebaran yang paling sering akan menunjukkan seberapa normal data kita. Nah, standar deviasi ini biasanya digunakan ketika data tidak terlalu miring atau ketika min digunakan sebagai ukuran rata-rata. Standar deviasi mengukur jumlah rata-rata di mana semua nilai menyimpang dari rata-rata. Dengan kata lain, ini memberitahu kita sesuatu tentang ukuran residual. Apa itu residual? Itu adalah perbedaan antara pengamatan tertentu dan rata-rata. Lebih tepatnya, standar deviasi adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat residual. Semakin besar standar deviasi, semakin besar pula penyebaran datanya. Nah, ini adalah rumus untuk standar deviasi. Y1 itu adalah pengamatan. Nah, kalau Y ini adalah rata-rata ya. Rata-rata. Kemudian dikuadratkan. Kemudian dibagikan N atau total pengamatan dikurang 1. Jadi cara menghitungnya yang pertama kita hitung residunya dulu ya. Residu di sini Y1 dikurang Y. Ini saya tidak bisa memasukkan ininya ya, lambangnya, tapi ini maksudnya Y1 dikurang rata-rata Y. Untuk setiap pengamatan, kemudian kuadratkan setiap residual, kemudian jumlahkan semua residual yang telah dikuadratkan. Karena ini kan sigma berarti jumlah dari atau total ya. Kemudian bagilah jawaban Anda dengan N kurang 1, di mana N adalah jumlah total pengamatan. Terakhir kita akar kuadratkan semuanya. Oke, ini ada contoh lagi ya, contoh yang sama dengan yang tadi, yaitu berat badan bayi baru lahir di India Selatan. Nah, kita lihat di sini ada 2500 gram ya. Bayi pertama itu beratnya 2500 gram. Kemudian ada 4000 gram, 3500 sampai dengan 3000 gram. Kemudian ini ya, ini adalah observasi atau Y1-nya dikurangi dengan min. Kalau min saya pikir kita semua sudah tahu, dia adalah jumlah total dibagikan dengan total pengamatan ya. Maka kita akan temukan 3158,33. Jadi 2500 ditambah 4000 sampai dengan yang pengamatan terakhir ini kita tambahkan semua, kemudian dibagi N atau total pengamatan. Kemudian untuk mendapatkan residualnya kita akan mengurangi 2000 pengamatan pertama dengan minnya ya. Maka kita akan temukan di sini 2500 dikurang 3158,33 itu adalah minus 658,33. Terus kita lakukan hal yang sama sampai dengan yang pengamatan terakhir ya, 3000 dikurang 3158, tentu saja dia ini cukup jelas ya jawabannya minus 158,33. Setelah itu kita akan mengkuadratkan angka ini ya, minus 658,33 dikali minus 658,33. Jadi dia dikalikan angka yang sama, maka akan ketemu nilai kuadratnya ini ya, minus 658,33 adalah 433.398,39. Kita lakukan hal yang sama juga untuk pengamatan kedua ya, dan seterusnya. Setelah itu kita totalkan seluruh residu yang sudah dikuadratkan. Jadi ini residu, saya jelaskan dulu ya, residu itu maksudnya seberapa berbeda antara observasi ya, observasi dengan min. Jadi kan minnya itu nilai rata-ratanya ya. Nah, kita lihat di sini 2500 gram pengamatan pertama ya, pengamatan nomor 1. Itu dia
residunya, nilai residu atau perbedaannya dengan min adalah minus 658,33. Demikian juga dengan pengamatan kedua, dia adalah 841,67. Sampai dengan pengamatan ke 12, di sini 3000 dikurang 3158, dia nilai residunya atau perbedaannya dengan min itu adalah minus 158,33. Oke, itu residu ya. Jadi residu itu adalah seberapa berbeda observasi dengan min. Kemudian, nah ini residunya setelah dikuadratkan, nah nilainya ini semua akan kita tambah ya, kita totalkan, maka kita akan mendapatkan nilai totalnya itu adalah 2.749.166,67. Setelah kita menemukan residu kuadrat, kita akan masukkan ke rumus. Jadi rumus yang ini tadi ya, yang sigma Y1 kurang Y min Y dikuadratkan, itu totalnya ini ya, totalnya ini 2.749.166,67. Ini kita akan bagi dengan N-1. N kita kan adalah 12, dikurang 1, 11 ya. Kita akan temukan hasilnya itu kita coba ya, saya coba hitung juga ya supaya tidak salah, kita pastikan ini benar. Kalian juga bisa hitung pakai kalkulator kalian. 2.749.166,67 dibagi 11. Nah, saya temukan di sini nilainya itu adalah 249.924,2 ya panjang ini ya, ini desimalnya agak panjang. Intinya kita akan akarkan ini ya, kita akan akarkan akar dari ini adalah, nah ini sama ya hasilnya. Ketika saya sudah akarkan 249.000 tadi, saya ketemu hasilnya standar deviasi dari berat badan bayi baru lahir di India Selatan itu adalah 499,92. Nah ini kan kita lihat ya, standar deviasinya ini kecil ya dibandingkan dengan minnya. Karena kadang kita akan temukan itu standar deviasi itu hampir mirip dengan minnya atau mungkin lebih besar dari minnya. Ketika kita temukan dia kecil, maka kita artinya itu adalah sebarannya tidak terlalu besar ya. Ya kita juga bisa lihat itu di sini ya, bahwa di sini tidak terlalu jauh berbeda antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Maka ya standar deviasinya segini ya, hampir 500. Jadi datanya normal. Jadi ketika kita menghitung deviasi, standar deviasi dengan manual ya, maksudnya dengan tangan, memang itu akan memakan waktu, tapi kita bisa paham apa arti dari akar kuadrat dari jumlah kuadrat residual. Dalam praktiknya kumpulan data cenderung lebih besar ya, bukan cuma 12 pengamatan seperti yang baru saja kita lakukan. Sehingga standar deviasi sering ditemukan dengan menggunakan kalkulator atau paket komputer seperti SPSS ya. Tapi sekali lagi dengan praktek seperti ini kita jadi paham, oh ini standar deviasi maksudnya apa. Yaitu tadi ya, penyimpangan ya. Deviation kan artinya penyimpangan ya, penyimpangan dari mean, penyimpangan dari apakah data kita seberapa besar penyimpangannya begitu ya. Nah, kita lihat di sini penyimpangannya tidak besar ya, sekitar 500. Jadi itulah hasil dari standar deviasi. Jadi apa sebenarnya maksudnya standar deviasi? Kalau kita lihat kalau kita menemukan standar deviasi yang besar, maka itu artinya data sangat tersebar. Sedangkan standar deviasi yang lebih kecil memberitahu kita bahwa data cukup terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Oke, jadi itu ya standar deviasi. Nah, ini akan saya kasih tugas ya. Tugas untuk standar deviasi, kalian pakai langkah yang tadi saya jelaskan ini ya untuk menghitung standar deviasi secara manual. Boleh juga kalau kalian pakai Excel, silahkan. Excel itu kan lebih mudah lagi, langsung kita bisa temukan, kita bisa langkah demi langkah langsung bisa menemukan totalnya tanpa kesalahan ya kalau pakai Excel. Tapi tetap saja ketika menghitung, memasukkannya ke rumus yang ini ya,
kalian bisa menghitung sendiri. Oke, itu tentang standar deviasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.